Baru-baru ini muncul satu komunitas yang menurut saya sangat kontroversial dan banyak sekali dikritisi oleh elit politik, yaitu komunitas Jokowi Prabowo. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan satu komunitas yang menurut saya sangat kontroversial. Baru-baru ini banyak sekali dibicarakan oleh para elit politik, kemudian para akademisi, pengamat politik di Indonesia, yaitu komunitas Jokowi Prabowo. Komunitas ini adalah satu komunitas yang menginginkan masa jabatan presiden diperpanjang satu periode lagi, yaitu menjadi 3 periode, dengan pencalonan Presiden Joko Widodo di periode selanjutnya berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan, karena tentunya teman-teman semua, kita mengetahui bersama bahwa Jokowi dan Prabowo ini kan saling bermusuh-musuhan ketika di pemilu tahun 2019. Kemudian di tahun 2024 diinginkan oleh komunitas ini kemudian berpasangan. Walaupun beberapa tahun yang lalu pasca pemilu 2019, Prabowo bergabung dengan kekuasaan dan artinya kemudian menghilangkan oposisi. Tetapi menurut saya ketika Prabowo kemudian dicalonkan lagi bersama dengan Jokowi, ini sama saja sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi yang 2 kali. Kenapa seperti itu? Pertama, ketika Prabowo dan Jokowi saja itu ketika bergabung di satu kolam yang sama atau bergabung dengan kekuasaan menghilangkan oposisi, itu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi yang pertama. Karena tidak ada lagi oposisi, tidak ada lagi kemudian orang yang akan mewakili rakyat ketika kekuasaan mengkhianati rakyat. Itu menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat-sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Kemudian kedua, ketika Prabowo dan Jokowi atau Jokowi dengan Prabowo kemudian dipasangkan di pemilu tahun 2024, ini sama saja memuluskan wacana 3 periode yang kita ketahui bersama bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya selalu sampaikan di konten-konten sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang demokrasi, kita berbicara tentang suksesi kekuasaan. Kita berbicara tentang bagaimana kepemimpinan di Indonesia itu bisa bergantian antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kenapa demokrasi dan suksesi kekuasaan ini harus dapat diterapkan dengan baik di dalam negara demokrasi? Karena kita mempunyai sejarah panjang, di mana ketika presiden itu mempunyai masa jabatan yang lama, misalkan seperti di zaman Orde Lama, maka akan terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan. Sama seperti yang terjadi di masa Orde Baru misalkan. Ketika Presiden Soeharto menggulingkan Presiden Soekarno, 32 tahun berkuasa, di situ ada otoritarianisme. Keadaan-keadaan yang mengkhianati demokrasi itu kemudian sudah dianulir oleh reformasi. Reformasi menghendaki adanya suksesi kekuasaan secara sehat, di mana setiap warga negara, setiap anak bangsa Indonesia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi leader di Indonesia, untuk menjadi pemimpin Indonesia. Karena itu juga yang kemudian diamanatkan di dalam konstitusi. Misalkan ketika komunitas Jokowi Prabowo menyampaikan, ya kan nggak masalah Jokowi dan Prabowo mencalonkan diri. Kan kita bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar. Ya, ada amandemen kelima Undang-Undang Dasar, kemudian melegalkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Masalahnya bukan kita boleh saja mengamandemen Undang-Undang Dasar. Masalahnya adalah konsistensi kita mengamini bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem suksesi kekuasaan di Indonesia. Demokrasi itu adalah sesuatu hal yang kita sepakati bersama, di mana konsep dasar di dalam demokrasi itu adalah adanya suksesi kekuasaan. Nah, kekuasaan itu tidak boleh abuse, sehingga abuse of power mengakibatkan rakyat yang dirugikan. Karena saya khawatir, misalkan ketika masa jabatan ini menjadi 3 periode, akhirnya kemudian yang dirugikan itu sekali lagi rakyat. Rakyat merasakan otoritarianisme. Rakyat merasakan sekali lagi dampak buruk dari langgengnya kekuasaan yang terlalu lama. Teman-teman bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan misalkan, ketika kekuasaan itu berjalan begitu lama, saya ibaratkan seperti paku. Paku kalau ditancapkan terlalu lama, maka akan muncul karatan-karatan. Kekuasaan juga sama seperti itu. Ketika gigitan kekuasaan itu terlalu lama, mencengkram kehidupan rakyat Indonesia, maka saya khawatir gigitan itu justru berdampak pada kesengsaraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya sampaikan ketika wacana 3 periode
Jokowi atau dicalonkan dengan siapapun, ini adalah suatu pengkhianatan terhadap demokrasi. Cukuplah rakyat di awal tahun 2020 kemarin dikagetkan dengan bergabungnya Prabowo ke kekuasaan. Jangan lagi kemudian Prabowo dengan Jokowi bergabung dan kemudian mengkhianati demokrasi sekali lagi dengan pencalonan presiden menjadi 3 periode.